pada bab 6 dan bab 7. Pada bab 6 tentang keamanan dan privasi dalam sistem informasi kesehatan. Lalu untuk bab 7 yaitu tentang peran data analisis dalam sistem informasi kesehatan. Pada bab 6 tentang keamanan dan privasi dalam sistem informasi kesehatan, di sini saya akan membahas tentang cyber security dalam sistem informasi rumah sakit Indonesia. Dan untuk bab 7 yaitu tentang peran data analisis dalam sistem informasi kesehatan, di sini saya akan membahas tentang penerapan data mining untuk prediksi stunting pada balita menggunakan algoritma. Pada jurnal pertama yang berjudul Cyber Security dalam sistem informasi rumah sakit Indonesia yang dilakukan oleh Aurel Artamevia, Adrian, Eka Suci, dan Inge Damanti dari Universitas Airlangga. Jurnal ini berfokus pada faktor-faktor kerentanan keamanan cyber dalam sistem informasi manajemen rumah sakit di Indonesia, serta solusi yang dapat diterapkan. Lalu pada jurnal kedua yang berjudul Penerapan Data Mining untuk Prediksi Stunting pada Balita oleh Nurul Kisti dan rekan-rekan dari berbagai institusi pendidikan. Jurnal ini mengembangkan model prediksi berbasis algoritma C4.5 untuk mendeteksi risiko stunting pada balita dengan akurasi tinggi. Ada pula latar belakang perkembangan teknologi informasi memberikan dampak besar dalam sektor kesehatan, baik dari segi manfaat maupun tantangan yang muncul. Seperti di jurnal pertama yang menggarisbawahi bahwa keamanan data kesehatan menjadi isu serius di Indonesia, mengingat insiden serangan ransomware seperti WannaCry yang menyebabkan gangguan layanan rumah sakit. Di sisi lain, pada jurnal kedua yang menyoroti tingginya prevalensi stunting pada balita di Indonesia yang memerlukan pendekatan berbasis teknologi untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi identifikasi risiko. Kedua jurnal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi merupakan alat penting dalam menangani berbagai tantangan di sektor kesehatan. Lalu manfaat penggunaan. Penerapan teknologi informasi dalam sektor kesehatan menawarkan berbagai manfaat. Seperti di jurnal pertama yang menegaskan bahwa penguatan keamanan cyber di rumah sakit dapat melindungi privasi pasien, mencegah penyalahgunaan data, dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem informasi. Sementara itu, pada jurnal kedua yang menunjukkan bahwa algoritma C4.5 mampu mempermudah teknologi kesehatan dalam memprediksi risiko stunting dengan akurasi tinggi, sehingga memungkinkan intervensi yang lebih tepat sasaran dan efisiensi. Lalu ada tujuan penggunaan. Tujuan yang pertama pada jurnal 1 adalah untuk mengidentifikasi penyebab utama kerentanan keamanan cyber di rumah sakit Indonesia dan merumuskan solusi untuk meningkatkan keamanan data. Sedangkan pada jurnal kedua yang bertujuan untuk mengembangkan model prediksi stunting yang menggunakan algoritma C4.5 agar data terkait dengan faktor risiko stunting dapat diolah secara efektif dan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Lalu ada juga tantangan implementasi. Kedua jurnal ini mengungkapkan berbagai tantangan dalam penerapan teknologi informasi. Di jurnal pertama yang menunjukkan bahwa kurangnya sumber data manusia yang terlatih, infrastruktur yang tidak memadai, serta ketidakregulasi spesifik menjadi hambatan utama dalam mengamankan data rumah sakit. Di sisi lain, pada jurnal kedua yang menghadapi tantangan berupa ketergantungan pada pengelolaan data manual yang rentan terhadap kesalahan manusia dan memerlukan waktu lama, terutama di wilayah dengan keterbatasan sumber daya. Lalu ada permasalahan yang dihadapi. Masalah utama yang dihadapi dalam jurnal pertama adalah rendahnya kesadaran akan pentingnya keamanan cyber di lingkungan rumah sakit yang diperparah oleh lemahnya infrastruktur IT dan regulasi yang tidak memadai. Sementara itu, pada jurnal kedua yang mengungkapkan bahwa pendekatan manual dalam mendeteksi risiko stunting membutuhkan banyak tenaga ahli dan rentan terhadap kesalahan, sehingga memengaruhi kecepatan dan akurasi intervensi. Lalu ada penyelesaian masalah. Sebagai solusi, pada jurnal pertama merekomendasikan pengembangan kapasitas
sumber daya manusia melalui pelatihan keamanan cyber, peningkatan infrastruktur IT, dan penguatan regulasi yang spesifik untuk melindungi data kesehatan. Lalu untuk jurnal kedua yang mengatasi tantangan dengan menerapkan algoritma yang dapat memproses data besar secara otomatis, menghasilkan model klasifikasi berbentuk pohon, keputusan yang mudah dipahami untuk digunakan oleh tenaga kesehatan. Hasil dan pembahasan dari kedua jurnal yaitu pada jurnal pertama yang menegaskan bahwa pelatihan sumber daya manusia dan kolaborasi dengan komunitas keamanan cyber secara signifikan meningkatkan pelindungan data rumah sakit. Pada jurnal kedua yang menunjukkan algoritma efektif memprediksi risiko stunting dengan akurasi 98,88% dan watch out 98,98% mendukung intervensi kesehatan yang lebih tepat. Kedua jurnal ini menyoroti pentingnya teknologi informasi dalam mengatasi tantangan sektor kesehatan, terutama melalui penguatan keamanan data dan pengelolaan risiko stunting untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Di sini bisa kita simpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor kesehatan membawa banyak manfaat, tetapi juga menghadapi tantangan yang perlu diatasi. Dalam konteks keamanan cyber, sistem informasi rumah sakit di Indonesia masih rentan terhadap serangan yang memadai. Sementara itu, penggunaan algoritma CEP 4.5 dalam prediksi stunting terbukti mampu meningkatkan akurasi deteksi risiko, memungkinkan intervensi yang lebih cepat dan tepat sasaran. Kedua, studi ini menunjukkan bahwa teknologi informasi memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Dengan upaya yang lebih tepat, sektor kesehatan berbasis digital dapat berkembang lebih optimal. Itu dia penjelasan materi dari saya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak